Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ya, selamat berpuasa ya lur ya. Semoga kalian semua selalu sehat, puasanya penuh, sholat ibadahnya makin rajin. Dan aku Ca Icang serta tim album film mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak lur ya. Semoga kalian maafin. Kalau nggak mau maafin ya tolong maafin aja lah. Sekali lagi aku minta maaf ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengalor film asal India yang bergenre thriller kriminal, yaitu Pink tahun 2016, mengisahkan tentang 3 cewek yang tinggal di kos-kosan harus menghadapi persidangan karena mereka bertiga dituduh sebagai mbak-mbak malam, bahkan salah satunya dituduh melakukan percobaan pembunuhan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka menghadapi rumitnya hukum yang berlaku? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan semelikiti dari dulurku, repost quotes ya Cak. Kalau kita kebelet katanya harus nyimpen batu. Kalau pakai batu kumbung gimana Cak? Nggak gitu konsepnya lur. Batunya kecil aja dong ya kan. Kalau batu kumbung kayak begini besarnya, gimana megangnya blok? Monggo sketsakan. Pada suatu malam, seorang pria bernama Rajveer dilarikan ke rumah sakit oleh kedua temannya, yaitu Dampi dan juga Viswa, karena pelipisnya berdarah terkena botol kaca setelah mereka nongki bersama 3 cewek, yaitu Minal, Falak, dan Andrea di sebuah resort area Surajkund. Sesampainya di rumah sakit, luka Rajveer pun langsung dijahit, lalu serpihan kaca di mata kirinya juga dibersihkan. Akan tetapi Dampi dan Viswa terlihat ketakutan. Mereka tidak ingin insiden malam itu sampai dibawa ke ranah hukum. Lalu mereka berdua juga menolak saat dokter menawarkan untuk menulis laporan ke polisian. Di lain sisi, ketiga wanita itu langsung balik ke kosan mereka dan terlihat ada bekas darah di leher Mina serta di dekat bahu kanannya. Dan inilah merah muda. तो नहीं होगा ना यार? अरे नहीं यार। Would you like to do any legal procedure? मैंने ग्लास शार्ट्स थे, मैंने निकाल दिए. वीर को मार लगी है। अगर यार खून बहाए। Minal DKK juga merasa gelisah karena mereka takut dituntut atas apa yang terjadi dengan Rajveer. Di lain sisi, Minal, Falak, dan Andrea juga tidak nyaman di kosan karena ada om-om bernama Dipak yang tinggal di seberang gedung kos dan sering memperhatikan kamar Minal and the gang. Bahkan ketika sedang jogging di taman, Minal juga pernah dipelototin oleh Dipak. Lur, sumpah aneh banget. Padahal mereka bertiga juga tidak mengenal Dipak ya kan. Lalu salah satu teman Rajveer yaitu Ankit menerima telepon dari omnya Rajveer yang seorang politisi terkenal, dan kita panggil saja Pak Ijo. Pak Ijo bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Rajveer. Namun Ankit hanya mengatakan jika kondisi Rajveer sudah mendingan dan Pak Ijo tidak perlu khawatir. What's that? आप टेंशन न ले अंकल जी, वो आपकी बात करवाता हूँ. हाँ, संडे रात को सिचस नहीं आंख बच जाए. Malam itu Ankit menelpon bapak kos, sebut saja Jarwo, pemilik tempat Minal DKK menginap, dan Ankit menyuruh Jarwo segera mengusir mereka bertiga dengan memfitnah jika Minal dan kedua temannya bukanlah wanita baik-baik. Namun Pak Jarwo tidak menggubris karena dia tahu Minal, Falak, serta Andrea tidak pernah berbuat masalah selama ngekos 2 tahunan terakhir. Lalu besok paginya Pak Jarwo pun datang mengecek untuk memastikan jika Minal DKK baik-baik saja. मैंने कहा किराया लो और खाली कह रहा हूँ कि वो 3 लड़कियां हैं. किसी ने परेशान फोन करके। आप ऐसे को कैसे पता चला? Kedatangan Pak Jarwo membuat mereka bertiga semakin khawatir karena tidak biasanya Pak Jarwo datang tanpa ada keperluan yang jelas. Ngerinya ketika sedang vespaan di jalan, tiba-tiba Pak Jarwo diserempet hingga jatuh. Lalu Ankit pun memaksanya untuk segera mengusir Minal dan kedua temannya dengan alasan mereka bertiga bukanlah wanita baik dan sempat terlibat pertikaian dengan temannya Rajveer hingga terluka parah. रेट का डिस्प्यूट हो गया था. समझो कि मतलब मर्डर कर तीनों लड़कियों को ना घर से बाजी कर दो. मैं तो कह रहा हूँ लड़कियां नहीं है वो.
Pak Jarwo akhirnya menceritakan ke Falak tentang telepon dari Ankit sekaligus insiden di jalan tadi bahwa Jarwo disuruh untuk mengusir mereka semua. Mendengar itu Falak pun terkejut dan berjanji akan menceritakan semuanya. Akan tetapi Minal dan Andrea belum pulang kerja dan tidak dapat dihubungi. Saking gelisahnya Falak hampir ketabrak bajai di jalan lur, dan untungnya dia diselamatkan oleh Dipak yang memang kebetulan lewat. मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन करती हूँ प्लीज, सब कुछ बताती हूँ। You should be careful. Sampai saat ini lur, kita masih belum tahu apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu ya kan. Di lain sisi Ankit sedang bersama Rajvir DKK lalu mengintimidasi Minal via telepon jika Rajvir bisa kehilangan mata kirinya karena luka parah tersebut. Apalagi menurut Ankit dari awal Minal sudah mau diajak masuk ke kamar mereka tanpa paksaan. Minal pun meminta maaf telah melukai Rajvir karena tersulut emosi, dan Minal sampai menghantam Rajvir karena tiba-tiba dipaksa berasa lole. Minal yang lama-lama merasa muak pun meminta Ankit untuk bertemu langsung daripada yeping di telepon doang ya kan. Bahkan setelah itu Andrea dan teman cowoknya juga sempat diikuti oleh Rajvir and the gang di jalan. Lalu keesokan harinya Pak Jarwo menceritakan apa yang dikatakan Ankit di jalan, dan Ankit juga sudah menghasut warga-warga lain untuk mengusir Minal DKK. Untungnya Pak Jarwo masih memihak ke mereka bertiga dan tetap mengizinkan tinggal di kosan. Namun Pak Jarwo menyarankan agar masalah ini dibawa ke ranah hukum. Tapi mereka tidak mau memperpanjang masalah lur, karena memang sibuk dengan rutinitas kerja masing-masing, walaupun mereka masih terus kepikiran. Board you forward and come and show me what you do. बहुत चूल है यार इसमें। Did I behind that? इसमें कंप्लेंट तो करो। अंकल बात बढ़ाना नहीं चाहते। उसने सुना और कर न देने को भी कहा। तुम्हें चिंता किस बात? Falak sempat bertemu dengan Viswa yang sepertinya paling waras di antara teman sesirkelnya. Namun Viswa menyarankan Falak agar jangan membawa masalah tersebut ke polisi karena Rajvir berasal dari keluarga yang terpandang dan omnya Paijo adalah politisi terkenal. Menurut Viswa, lebih baik Minal DKK cari aman dengan mengalah dan pindah kosan, juga meminta maaf ke Rajvir. Namun tanpa membahasnya dengan Falak dan Andrea, Minal tetap ingin membawanya ke ranah hukum. Ketika berada di kepolisian, petugas di sana mengingatkan bahwa rutinitas Minal pasti akan berubah 180 derajat karena setiap harinya Minal harus lapor ke polisi. Apalagi Minal diketahui menghantam Rajvir dalam kondisi kobam, dan mereka bertiga juga nongki bersama Rajvir DKK tanpa paksaan. Dengan kata lain, posisi Minal cukup lemah untuk dibela. Maka dari itu lebih baik menyerah saja, mirip seperti yang disarankan oleh Viswa. Namun setelah itu Minal melapor ke polisi di kantor yang lain sambil diantar oleh atasannya. Alhamdulillahnya Pak Polisi yang sekarang berjanji bisa menekan Rajvir DKK agar berhenti mengganggu setelah Minal membuat laporannya. Call me. सॉरी बोलो बात खत्म। तुम जानती नहीं हो बहुत कनेक्टेड लोग हैं ये। तुम लड़कियां हो क्या है मैडम, आपने उसका आप भी तो दुख थे नहीं। I'll put pressure on them. See to it that the boys stop. Minal pun membahas tentang laporannya ke polisi, ke Falak juga Andrea. Dan mendengar itu Andrea pun makin merasa khawatir. Sementara itu Falak ingin meminta maaf ke Rajvir agar masalah tidak semakin rumit dan mereka bisa hidup normal seperti biasa. Di lain sisi Viswa memaksa Rajvir untuk mengakhiri masalah ini seolah-olah tidak pernah terjadi. Namun Ankitlah yang paling menggebu-gebu ingin balas dendam ke Minal DKK. Setelah itu Falak menelpon Viswa dan dia langsung meminta maaf kepada Rajvir. Akan tetapi Rajvir mengatakan jika yang seharusnya meminta maaf adalah Minal, dan karena Rajvir mulai membentak-bentak dengan kata-kata kasar, Falak pun ikut tersulut emosi dan membela Minal. Karena semua ini berawal dari keinginan mesumnya Rajvir yang memaksa ingin berasa lole. Sebelum menutup teleponnya, Falak pun bersumpah jika Rajvir akan segera mendekam di penjara atas tindakannya. Where is that? Please don't talk like that. उस दिन जो भी हुआ heat of मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नहीं दोनों आंखें फोड़नी चाहिए थी, सड़ोगे तुम समझे?
Brengkesnya di keesokan pagi, Ankit mengedit foto Falak menjadi tidak senonoh yang membuatnya kehilangan pekerjaan karena dianggap mempermalukan image perusahaan. Meski bosnya tahu jika foto itu hanya editan. Sementara itu ngerinya Minal tiba-tiba diculik oleh Ankit dan teman-temannya yang langsung mengintimidasi di mobil dengan memaksa Minal agar mencabut laporan kepolisian. Tidak sampai di sana lur, Ankit juga membuka jaket Minal lalu Dampi melakukan pecelehan kepadanya. Sangat-sangat biadab memang. Mana keroyokan lagi ya kan lur, iblis aja minder sama mereka. Namun di lain sisi Deepak sempat melihat Minal yang diculik dan langsung melapor ke polisi sekaligus menelpon kenalannya di kepolisian tentang kejadian tersebut. बुला रही थी फोन पर आजा सर्च ना मैं सब भूल जाऊंगी। want you to remember this see you later चल निकल हमारी बहुत ही एफिशिएंट पुलिस दवाई खाकर सड़क पर Setelah insiden itu, Minal hanya bisa bengong dan menangis karena kejadian tersebut sangat traumatik baginya. Namun alih-alih menarik laporannya, Minal justru menambahkan laporannya tentang insiden tadi sebagai kasus penganiayaan. Tapi tololnya polisi yang sebelumnya pun terkejut saat mengetahui kasus itu menyangkut Rajvir, ponakan dari pejabat Paijo. Sesuai dugaan kalian lur, demi menjaga nama baik keluarganya, Paijo pun membayar polisi dengan memberatkan Minal pasal percobaan pembunuhan terhadap Rajvir. Gak pakai lama Minal langsung diringkus dan akan ditahan sementara waktu sampai hari persidangan. Sedangkan Deepak masih terus mengamati dari jauh. Ayah Minal sempat datang menemuinya, namun Polwan yang sebut saja Tukiem sama sekali tidak respect kepadanya karena Minal dianggap telah melakukan percobaan pembunuhan. Bahkan menurut laporan, Minal juga disebut sebagai wanita malam. Fitnahnya udah sangat parah banget sih lur. 307 का चार्ज लगा मैडम अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगेगी I have no idea. I'm going to come, okay? कुछ नहीं हो सकता कोर्ट में जाकर आप बेल की तैयारी करो लड़का मर मुरा जाता तो क्या करते वो पता है कि नहीं आपको? Malam harinya Deepak datang ke kosan Fala karena ingin melihat kopian berkas tuntutan hukum terhadap Minal. Setelah itu Deepak menyarankan mereka agar segera mencari pengacara, lalu memintanya mengajukan ke hakim untuk permohonan jaminan darurat karena wanita dan anak-anak bisa mendapatkan jaminan untuk kasus-kasus seperti yang diberatkan kepada Minal. Karena penasaran, Andrea pun searching nama Deepak di Google yang ternyata dia adalah pengacara ternama yang sudah berhenti bertugas karena penyakit mentalnya semakin parah. Pantas aja dia tahu betul soal hukum, ya kan lur? Ternyata penyakitnya itulah yang membuat sikap Deepak terlihat aneh karena dia terus mengamati Minal seakan-akan bisa membaca jika ada masalah besar yang sedang dialami Minal. Charges are grievous injury in 307 emergency bail claim. Women or unbailable offense. Karena tidak mendapatkan pengacara yang sesuai, Falak dan Andrea memohon kepada Deepak untuk membantu mereka di pengadilan yang alhamdulillahnya Deepak pun mau menjadi pengacara mereka. Lalu di sidang pertama, jaksa penuntut umum panggil saja Tukiman mengatakan jika sekarang banyak wanita yang menyalahgunakan hukum untuk menyerang pria yang tidak bersalah. Tukiman pun mulai menjelaskan kronologinya bahwa Minal DKK dan Rajvir and the Gang berkenalan di sebuah konser rock tanggal 1 Maret. Setelah itu Rajvir mengajak makan malam ke resort di area Surajkund dan mereka pun setuju. Namun Tukiman menambahkan jika Minal, Falak dan Andrea juga menawarkan aselole dengan bayaran uang seperti mbak-mbak malam. Dari cerita versi Tukiman, Minal menuduh Rajvir tidak mau bayar setelah aselole dan akan memenjarakannya atas tuduhan pemerkosaan. Karena Rajvir masih menolak membayar, akhirnya Minal pun langsung menghantam pelipisnya dengan botol hammer lalu kabur bersama Falak dan Andrea. Maka dari itu menurut Tukiman, Minal seharusnya dibebankan hukuman atas upaya pemerasan, tindak asusila, kekerasan yang menyebabkan luka serius, juga percobaan pembunuhan. एक रॉक कंसर्ट में और उसके फ्रेंड्स ने राजवीर सिंह और उसके दोस्त इसमें क्लियरली अटेम्प्ट टू कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी
अनप्रोवोक्ड एंड विशियस अपने साथियों के साथ घटनास्थल से भाग। Setelah itu Deepak mulai memberi argumennya, yaitu Rajveer juga dihukum dengan beberapa pasal seperti pecelehan terhadap wanita, intimidasi setelah kejadian di resort, juga penyekapan yang disertai pecelehan oleh Ankit DKK di mobil. Lalu Tukiman memanggil saksi-saksinya seperti bu polisi yang lebih memihak ke Rajveer DKK, dokter yang membahas luka pelipis Rajveer hampir membunuhnya, karyawan resort yang memandang negatif ke circle-nya Minal dan Rajveer sampai menyebut baju Minal di malam itu terlalu seksoi, apalagi mereka semua sampai masuk berdua-duaan di 3 kamar yang berbeda. Menurut versi karyawan resort, malam itu tak lama setelah kedua circle memilih kamar masing-masing, tiba-tiba terdengar suara teriakan dan pelipis Rajveer sudah terluka parah, sedangkan Minal DKK kabur dari sana. Mendengar itu Minal dan Andrea langsung melawan jika baju mereka malam itu biasa-biasa aja. Andrea juga mengaku bahwa dia hanya ingin ke toilet dan tidak ada niatan untuk berselole, apalagi minta bayaran lur. Sedangkan Minal mengatakan jika hampir seluruh tuduhan tadi adalah bohong. Akan tetapi Minal DKK merasa aneh mengapa Deepak masih belum melakukan perlawanan apa-apa. Let me make it clear, police के case of vindictive litigation. ये लड़के constantly और डरा रहे थे. They were टूटती नहीं, पोस्ट ट्रॉमा, वुड हैव प्रॉब्ली डीप कट था, बोतल। मैंने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े डाले हुए। speak out of turn. Lalu di persidangan selanjutnya, Andrea kembali menjelaskan jika dia hanya ingin ke toilet di kamar lain karena Rajveer mengatakan jika toilet di kamarnya rusak. Namun ketika sedang di dalam toilet itu, tiba-tiba lampu dimatikan dan Dampi pun masuk ke dalam untuk mencelehkan Andrea serta memaksanya ke kasur. Akan tetapi Dampi bersaksi jika sebenarnya Andrea lah yang ingin berselole duluan. Namun karena gestur Dampi mencurigakan, Deepak pun yakin jika dia berbohong. His name a few times. I was scared to step up. He pushed me to the bed. घबरा गया तो सर मैं और मेरे शर्ट के बटन खोलने लग गई. Awkward performance. He's overacting. बात कर रहा है. I was flirting with her. Setelah itu giliran Falak maju ke depan dan dia mengatakan jika Dampilah yang terus menggoda Andrea semalaman. Lalu Tukiman memberi banyak pertanyaan ke Falak dan menyudutkannya seolah-olah Falak memang bekerja sampingan sebagai mbak-mbak malam karena hanya Falak yang bekerja di keluarganya dan tentu dia butuh banyak uang. Selanjutnya Rajveer yang bersaksi dan dia mengaku bahwa Minal and the Gang memaksa ingin berselole, namun akan menuduh Rajveer DKK melakukan pemerkosaan jika tidak membayar. Akan tetapi Rajveer tetap menolak dan akhirnya dihantam botol hammer oleh Minal. Namun jelas Deepak tidak percaya kesaksian tersebut. खाली पूछना चाह रहा था कि आपको और ये बतलाना चाह रहा था और पैसे देने के लिए आप तब भी नहीं माने। जो बॉटल थी उससे मुझ पे अटैक. Di sidang berikutnya, warga sekitar kosan mengaku jika Minal DKK memang sering pulang malam. Akan tetapi Deepak membela jika wanita yang pulang malam bisa saja lagi lembur kerja, ya kan lur? Mirisnya publik sering memandang sebelah mata. Dan jika wanita berjalan sendirian di malam hari, tidak jarang pria-pria hidung belang menggoda, catcalling, atau menyapa dengan nada yang mencelehkan. Setelah itu Minal menjelaskan jika dia terpaksa ngekos karena pekerjaannya mengharuskan dia pulang larut malam dan tidak mau mengganggu orang tuanya. Namun Tukiman merasa janggal karena mungkin Minal ngekos untuk melakukan pekerjaan haramnya sebagai mbak-mbak malam. यहाँ जब सड़क पे जाती हैं अकेले फ्लो हो जाती है उनके शीशे नीचे. लेट नाइट शिफ्ट में काम करने लड़की घर में आराम से रहती सुनती. Di rumah, Deepak hanya tinggal dengan istrinya yang sedang sakit keras dan Minal DKK sempat bertemu dengan istri Deepak. Setelah itu di persidangan ketiga, Minal mengaku dia sudah mengenal Viswa sejak masih sekolah dan di konser rock Viswa pun mengenalkan Rajveer serta Dampi ke mereka bertiga. Lalu Minal, Falak dan Andrea mau diajak ke resort karena Rajveer and the Gang terus memaksa. Sampai akhirnya Minal menghantam Rajveer dengan botol hammer
Hammer karena dia mulai mencelehkannya secara paksa. Mirisnya Minal justru meminta maaf sambil menangis karena telah menghantam endasnya Rajveer. Padahal Minal adalah korban dan tindakannya hanya untuk membela diri. Akan tetapi brengkesnya Tukiman menganggap cerita itu sebatas drama yang dibuat-buat oleh Minal dan masih menganggap Minal serta kedua temannya adalah mbak-mbak malam yang memeras Rajveer DKK. Tukiman yakin ketiga cewek ini sengaja mau dibawa ke resort karena melihat geng Rajveer yang lumayan tajir. Lalu Tukiman pun menunjukkan foto dari HP Dampi dan terlihat Minal sedang menuang Hammer seolah-olah merencanakan sesuatu. Namun Minal mengaku saat itu dia hanya disuruh oleh Rajveer untuk mengambilkan botol dan Minal sekalian menuangkan Hammernya. ये अपना ड्रिंक खुद बना रही से डंपी के छोटा था डिस्क्राइबिंग डिफरेंट एक्ट्स हाउ मच यू चार्ज फॉर इट के लिए खुद इन्होंने ड्रिंक बनाया रूम के अंदर जाने के साथ ही शुरू हो Setelah itu Tukiman memutar video CCTV resort yang merupakan jenis CCTV tanpa suara lur dan terlihat jelas kronologi kejadiannya. Dari hasil pengamatan Tukiman melalui CCTV itu, sebelum insiden pemukulan terjadi, Minal DKK sempat berkumpul yang mungkin untuk membahas berapa harga perasrolian mereka. Mendengar itu Minal sangat geram karena asumsi yang disampaikan Tukiman ngawur dan mereka bertiga juga tidak menginginkan uang sepeser pun. Bahkan dia dan Andrea adalah korban dari kebejatan Rajveer dan Dampi. Minal kembali menjelaskan saat itu dia dipaksa oleh Rajveer masuk ke kamarnya. Andrea pergi ke toilet di kamar lain dan diikuti Dampi, sedangkan Falak dan Viswa berada di luar. Setelah itu Dampi sengaja mematikan lampu untuk mencelehkan Andrea, dan karena Andrea terlalu lama di toilet, Falak pun akan pergi mengeceknya. Sementara itu Minal terus dipaksa beraslole dan akhirnya dia menghantam endas Rajveer. Lalu mereka bertiga pun balik ke kosan karena masih dalam kondisi panik. तीनों के बीच में और ये तीनों मिलके कुछ डिस्क अंदर चली जाती क्या दरवाजा बंद करती रूम की लाइट ऑफ हो जाती विश्वा के साथ बाहर आती He started touching me. मैंने इसके सिर पे बॉटल देके मारी सर। रिक्वेस्ट करने के बाद और इंसिस्ट करने लेने नहीं गए थे वहाँ पे। कोई पैसे नहीं मांगे थे सर। Setelah persidangan tersebut, Minal diperbolehkan pulang terlebih dahulu dan teman-temannya membantu packing baju-baju di kosan. Lalu di sidang yang keempat, Deepak menunjukkan laporan kasus-kasus kepolisian yang ditulis oleh Polwan Tukiem. Anehnya setelah diteliti Deepak, di malam saat kasus Minal ditulis, ternyata Tukiem sedang mendatangi kondangan di suatu tempat di mana jarak dari lokasi kondangan ke kantor polisi sangat jauh dan tidak mungkin Tukiem bisa menulis laporan kasus itu sesuai waktu yang tertera di berkas tersebut. Bahkan Deepak menjelaskan jika Tukiem sebenarnya bisa mencapai kantor polisi tepat waktu asalkan dia mengegas mobilnya hingga 132 km per jam dengan kecepatan yang stabil, dan itu sangatlah tidak mungkin, bukan? Selain itu, keterangan kasus Minal di laporan tersebut juga hanya ditulis 2 baris saja, padahal kasus-kasus lainnya selalu ditulis sangat detail dan panjang oleh Tukiem, seolah-olah Tukiem menulis laporan kasus Minal karena benar-benar yakin tentang kejahatannya. Deepak juga merasa aneh, mengapa hanya nama Rajveer yang ditulis dengan nama pendek, sedangkan Minal ditulis dengan nama lengkap. Begitu pula dengan nama-nama orang di kasus-kasus lain yang juga ditulis memakai nama lengkap. Maka dari itu Deepak berkesimpulan jika gugatan yang diberatkan kepada Minal tidak ditulis oleh Tukiem di malam kejadian, namun ditulis setelah Minal melaporkan Rajveer dan teman-temannya ke kepolisian. Jelas Tukiem sengaja memanipulasi waktu penulisan laporan, pasti karena sudah disuap oleh Pak Ijo atau Rajveer, ya kan? प्रति घंटे की स्पीड पर और उसी स्पीड से आप किलोमीटर का डिस्टेंस 42 मिनट लगते हैं आप इनमें मैटर क्लियर हो गया जी। कैसे क्लियर हो राजवीर का सर करना was to file a complaint against राजवीर सिंह. Pada persidangan yang kelima, Deepak memaksa Minal untuk menjawab apakah sebelumnya dia pernah berhubungan badan. Dengan malu-malu Minal pun mengaku jika pertama kali dia melakukan dengan pacarnya dan selanjutnya juga dengan beberapa pria lain. Namun semua peraslulian itu dia lakukan tanpa bayaran dan memang atas keinginan Minal sendiri. Sedangkan di kasus ini Minal menolak paksaan dari Rajveer dan saking ketakutannya Minal pun menghantam pelipis Rajveer
Rajvir dengan botol Hammer. Mendengar itu Deepak sangat marah karena artinya Rajvir bukan hanya melakukan pecelehan tapi juga percobaan pemerkosaan. Lalu Deepak juga mengkritik keras standar yang terjadi di masyarakat di mana perempuan lebih terkungkung daripada laki-laki, seperti tidak boleh pulang malam, memakai baju yang mereka inginkan, bahkan sampai mengejar cita-cita mereka. Menurut Deepak, masyarakat lebih baik mengatur para laki-laki agar tidak bertindak misoginis atau bertindak represif terhadap perempuan. Contohnya beberapa oknum pria yang suka mengatur, memaksa, melanggar privasi seorang perempuan, bahkan sampai melakukan kekerasan, diskriminasi, dan juga pecelehan. Seperti Rajvir yang berani mencelehkan Minal yang tidak mau diajak berselole. Dan menurut Deepak, perbuatan seperti itu sangatlah menjijikkan. He didn't force me. We did it because we wanted to. Push किया था, बोला leave. उसे मना किया said no, Your Honor. बहुत ही गंदे तरीके से उसे touch. We should save our boys, not Aka. Save our boys. Inappropriately choose self-defense. कदम उठाना. Setelah itu Tukiman pun melawan dan berusaha menjebak dengan menunjukkan bukti rekening korannya Falak yang terdapat kiriman uang sekitar 25.000 rupiah setiap bulannya selama bertahun-tahun dan diindikasikan oleh Tukiman sebagai hasil Falak yang menjadi mbak-mbak malam. Falak pun menjelaskan jika transferan itu adalah pinjaman dari mantan pacarnya untuk membantu keperluan keluarga dan dia juga sudah mencicil untuk melunasi pinjaman tersebut. Karena percekcokan semakin panas dan terus didesak oleh Tukiman, Falak yang muak pun akhirnya mengakui apa yang sebenarnya tidak mereka lakukan agar Tukiman bisa diem, bisa kicep ya kan, bahwa di malam itu Minal sedang kobam parah dan tanpa sadar sempat meminta uang agar Rajvir bisa beraselole dengannya. Namun ketika Minal sudah mulai sadar, dia pun berubah pikiran dan mengembalikan uang tersebut. Akan tetapi Rajvir masih terus memaksa dan sampai mencelehkan Minal. हमने पैसे लिए, मन बदल गया सर. And सर उसमें Wish to talk to my client, please. No sir, please. I have to say this. उसके बावजूद इस आदत सही था या ये? This session of the court is adjourned. Di persidangan yang ke-6, Deepak berusaha mengintimidasi Rajvir dengan mengaitkan kasus ini ke pernikahannya yang tidak lama lagi bersama anak pejabat. Dengan cerdiknya, Deepak memancing Rajvir dengan pertanyaan-pertanyaan seputar keluarga dan Rajvir mengaku jika di keluarganya hanya pria saja yang suka minum Hammer, sedangkan para wanita yang berasal dari keluarga terhormat tidak akan minum Hammer. Mendengar itu, Deepak pun berkesimpulan bahwa Rajvir memandang Minal sebagai wanita gampangan dan tidak berasal dari keluarga terhormat karena mau diajak minum-minum. Deepak juga menganggap Rajvir sering mengundang cewek-cewek random yang baru dia kenal ke resortnya. Setelah itu Deepak menunjukkan foto adik perempuannya Rajvir yang juga minum Hammer di sebuah pesta. Sontak Rajvir pun murka dan menyangkal jika adiknya minum-minum seperti itu karena mereka berasal dari keluarga terpandang. Tujuan Deepak membahas masalah ini untuk menunjukkan bagaimana cara pandang pria-pria seperti Rajvir yang selalu merendahkan wanita. Karena seorang wanita yang mau diajak minum bukan berarti dia mbak-mbak gampangan lur. Sedangkan oknum-oknum pria yang terlihat berpendidikan dan terhormat menggunakan statusnya tersebut sebagai tameng untuk berbuat seenak jidatnya. लड़कियां शराब पीती हैं। अच्छे घर की औरतें शराब नहीं पीती हैं। कि घर की अच्छी लड़कियां नहीं पीती थी हैं, इसलिए ये बुरी हैं। खराब इससे बात कहीं तो किससे बात कर रहा है? मेरे क्लाइंट को लड़कियों के साथ ना ऐसा क्या बुलाया जाता है इनको? राजवीर लेकिन इस तरह के वेल ड्रेस्ड वेल छोटी छोटी बातों से डिसाइड कर लेते। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कि लड़कियां हैं तो लड़कियां ही। Mirisnya di tengah-tengah proses persidangan, Deepak memendam perasaan duka yang mendalam karena istri tercintanya yang sudah lama sakit akhirnya meninggal. Lalu di sidang yang terakhir, Tukiman pun tetap kekeh jika Minal DKK memang datang ke resort dengan niatan memeras Rajvir and the gang. Maka dari itu pihak Rajvir menuntut Minal hukuman 10 tahun penjara atas percobaan pembunuhan. Sedangkan Falak dan Andrea juga harus dibui setiap
setidaknya selama 6 bulan agar mereka berhenti menjadi mbak-mbak malam. Sementara itu Deepak mengatakan bahwa kliennya Minal sudah berkata tidak, alias menolak Rajvir yang terus memaksa berasa lole. Karena jika seseorang sudah mengatakan tidak lur, mau itu teman, kenalan, pacar, istri, tetangga, bahkan mbak-mbak malam sekalipun, maka kita tidak memiliki hak sama sekali untuk memaksa mereka, apalagi dalam hal yang bersifat seksual. के सामने प्रूव किया यार ना पैसा एक्सटॉर्ट करने की नीयत से गई उसके बाद बहुत बाइज्जत बरी करने का अनुरोध करता हूँ मिस मीनल अरोड़ा के लिए कम ना सिर्फ एक स्पष्टीकरण व्याख्या की जरूरत and when someone says so you stop. कोई परिचित हो, वर्कर हो, बीवी क्यों ना हो. Setelah semua yang terjadi, hakim memutuskan jika Minal, Falak, dan Andrea dibebaskan dari segala tuduhan karena tidak ada bukti yang cukup kuat dan pengadilan telah menemukan provokasi besar-besaran yang membuat Minal seolah-olah terbukti bersalah. Hakim juga mengumumkan jika Rajvir dinyatakan bersalah atas tindakan pecelehannya, sedangkan Ankit dan Dampi terbukti melanggar pasal pencemaran nama baik karena telah mempermalukan Falak lewat editan mereka, lur, mampus ya kan. Sementara Viswa tetap mendapat peringatan meski dia dibebaskan begitu saja. Namun pengadilan masih merumuskan berapa masa hukuman yang akan dibebankan pada ketiga terpidana itu. Tangis haru pun pecah di keluarga Minal, Falak, juga Andrea, dan mereka juga sangat berterima kasih kepada Deepak. Bahkan petugas pengadilan yang juga seorang wanita ikut menjabat tangan Deepak karena dia bukan hanya membela Minal DKK, tapi juga memperjuangkan hak-hak perempuan yang sering tertindas oleh pria-pria jamet seperti Rajvir, Ankit, dan juga Dampi. और एंड्रिया थारिया नेचर में मोटिवेटेड द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर वाज ग्रेव उनके खिलाफ 3-0 कोर्ट हैज डिसाइडेड टू लेट विश्वज्योति 354 मॉडेस्टी एंड द आईटी आप चलिए. Setelah itu film menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi malam itu, di mana mereka berenam memang asik ngobrol ngalor ngidul sambil minum Hammer lur. Ngobrol-ngobrol santai biasa aja lur. Minal DKK tidak ada niatan berasal lole, apalagi sampai minta uang. Tapi brengkesnya Dampi mengikuti Andrea ke kamar sebelah dan mencelehkannya, sedangkan Rajvir akan memperkaos Minal yang sedang kobam. Sampai akhirnya Minal menghantam endas Rajvir dengan botol Hammer. Film pun ditutup dengan sebuah puisi yang intinya jika kalian berada di pihak yang benar, maka jangan pernah takut dalam menghadapi kejahatan. बेड़ियां पिघाल के को शस्त्र तू पापियों को हक नहीं ये परीक्षा तेरे वजूद की को भी तलाश है. Abu Yar, seperti perkataan sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab bahwa hanya orang mulia yang dapat memuliakan wanita dan hanya orang rendahan yang sanggup menyakiti mereka lur. Selamat berpuasa dulu dulurku semua dan assalamualaikum. Jangan mokel lur.